Sebelum kita memulai ibadah kita, ya kita hormatin kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum itu kita membuka doa untuk ibadah raya kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, pagi yang indah Bapa. Kami bisa berdiri di sini bukan karena kami gagah, kami kuat. Semua ini karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Engkau masih memelihara kami dan memberkatin keluarga kami dan teman-teman kami yang hadir pada pagi hari ini Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapak. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu tempat ini Bapak. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapak. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu tempat ini Bapak, sekeliling sini Bapak. Berkatin tetangga kami kiri kanan belakang Bapak. Engkau berkatin Bapak. Biar mereka yang lewat akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapak, dan mereka akan bertobat ya Bapak. Bapak di dalam surga, Engkau berkatin jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Walaupun ada juga yang beribadah online di rumah ya Bapak, Engkau berkatin juga ya Bapak. Teman-teman kami yang dalam perjalanan ke sini Bapak, Engkau juga mempercepat langkah mereka ya Bapak. Berkatin teman-teman kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang melayani pada pagi hari ini, baik pemain musik, single WL, bahkan terutama hamba-Mu yang menyiapkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapak. Biar urapan-Mu turun kepada mereka ya Bapak. Biarlah ruangan ini penuh dengan kehadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara sekalian, silahkan duduk kembali. Nanti ada saatnya kita akan berdiri memuji Tuhan, tapi saat ini saya persilahkan duduk dulu. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan sekalipun pada minggu ini mungkin kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali atas hidup kita. Dan saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bawa korban pujian bagi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan ketika kita datang menghadapnya, yaitu memuji, membesarkan Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari sembah Tuhan kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuki hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Mari masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan
hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan
untuk selalu menyembah-Mu. Ini yang kami nantikan Tuhan, selalu memuji-Mu. Di dalam hidup kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang besar, hanya Kau yang layak Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Haleluya, Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji Tuhan. Oleh karena itu kami datang saat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami nyatakan kami siap memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara sekalian. Kita percaya Allah kita itu ada Allah yang memiliki hikmat yang tidak terselami. Bahkan apa yang belum kita pikirkan, yang belum timbul di dalam hati kita, Tuhan itu sudah sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu menjaga, janjinya itu setia bagi kita. Bahkan di saat kita bimbang, di saat kita tertekan, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat keajaiban dan pertolongan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang selalu menjaga kami, dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat bagi kami. Haleluya, haleluya. Di saat ku bimbang, di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, padamu ya Tuhan,
Mata kami memandang ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Ini yang kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu yang selalu menjaga kami, Tuhan. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Oh haleluya. Tuhan, ku percaya, amin Tuhan. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Ini iman kami Tuhan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Tuhan, ku percaya, haleluya. Tangan-Mu menjaga, sebab setiap orang yang berharap kepadamu tidak pernah Engkau kecewakan Tuhan. Kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, amin Tuhan. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Katakan dengan bersungguh-sungguh, haleluya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Katakan, Tuhan, ku percaya padamu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga. Sebab semua yang berharap padamu, yang berharap
dunia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau nyatakan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan selalu merindukan firman-Mu dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami berkumpul bersama karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan Kau sampaikan bagi kami ya Tuhan. Sebab kami yakin firman-Mu itu mengoreksi hidup kami, tetapi juga memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru kepada kami ketika kami akan menghadapi hidup kami. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan bersabda dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang dia sampaikan, semuanya itu adalah berasal daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau juga tolong supaya benih firman yang ditaburkan itu tertanam di hati kami sehingga berbuah lebat. Sampai Tuhan Engkau melihat bahwa kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali di dalam ibadah online. Dan saya berharap kita tetap merasakan kebaikan Tuhan dan dalam situasi hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian tetap merasakan jamahan Tuhan. Bahkan kita bersyukur buat pimpinan Tuhan yang terjadi hingga saat ini. Baik Bapak, Ibu sekalian, khotbah pada hari ini saya beri tema melangkah tanpa goyah. Sepertinya adalah hal yang tidak mungkin ketika kita berkata melangkah tanpa goyah di hari-hari sekarang, di mana situasi hari ini tidak menentu, bahkan ada banyak masalah, tidak hanya masalah pribadi yang mungkin yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin juga akan berdampak masalah di dalam keluarga, bahkan kita juga melihat mungkin ada banyak masalah di dalam perusahaan, bahkan bangsa dan negara pun dalam situasi yang sedang memiliki masalah. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka kita tetap bisa melangkah tanpa mengalami goncangan. Kita bisa melangkah tanpa goyah, karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru, bahkan pengharapan yang baru, dan kita dijadikan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang lebih dari pemenang, dan kita tetap bertahan karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang seorang figur yang sudah sering kali kita dengar, yaitu orang yang bernama Bartimius. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, kita akan pelajari bagaimana perjalanan Bartimius itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Bartimius yang seorang pengemis, Bartimius yang memiliki status sosial yang mungkin terpinggirkan, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, Bartimius yang buta pun diubahkan, dicelikan matanya. Bahkan Bartimius pada saat dicelikan matanya, diambil keputusan mengikuti Yesus, dan dia diubahkan, dia menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Di dalam Markus 10 ayat 46-47, demikian firman Tuhan.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius yang buta, Bartimius yang memiliki keterbatasan dalam status segala sesuatu sosial maupun fisiknya, tetapi dia bisa mempunyai kepekaan di dalam pendengarannya dia, bahkan dia gunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu hal kebetulan bagi dalam kehidupan Bartimius. Ketika Bartimius membangun sebuah kekuatan yang baru, ketika Bartimius memiliki sebuah antusias untuk bertemu dengan Tuhan, maka kita tahu Bartimius mengalami perjumpaan pribadi dan dia mengalami segala sesuatu mujizat yang luar biasa. Dari ayat yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar tentang makna ayat ini, yaitu yang pertama, bagaimana supaya kita melangkah tanpa goyah, yaitu berseru dan andalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berseru dan andalkan kuasa Tuhan, itu sebuah sikap yang dilakukan oleh Bartimius. Bagaimana Bartimius bisa melangkah tanpa goyah? Ada sebuah tindakan yang dia lakukan, berseru dan andalkan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita dengan segenap hati mengandalkan kuasa-Nya dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Apa sih yang kita miliki hari-hari ini? Kalau Tuhan katakan semua yang ada di dunia ini semuanya bersifat fana, bersifat sementara, maka kita tidak mampu menjaga apa yang kita miliki untuk masuk di dalam kekekalan. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan dengan sepenuhnya. Dan kuasa itu bisa bekerja ketika kita dengan segenap hati mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya, dan kita tidak mengandalkan di kekuatan diri sendiri. Yang berikutnya adalah berdoa yang disertai sikap mengutamakan kehadirannya. Dengan mulut, dengan suara yang lantang, Bartimius hanya bisa berteriak. Dia tidak tahu Yesus di dalam posisi yang mana. Mungkin Yesus masih jauh dengan dia, tetapi ketika dia mendengar ada banyak kerumunan orang yang mengeluh-elukan nama Yesus, maka dengan mulutnya Bartimius berseru, "Ya Yesus anak Daud, tolonglah aku." Teladan apa yang bisa kita miliki? Mari kita tetap berdoa yang disertai mengutamakan kehadirannya. Ada banyak kita berdoa, mungkin dengan cara berdoa untuk fokus tentang kepentingan pribadi kita. Ada banyak cara kita berdoa hanya untuk bagaimana memuaskan kepentingan kita, bagaimana memuaskan kebutuhan kita. Tetapi marilah kita berdoa sebagai sikap. Kita butuh untuk keintiman dengan Tuhan, butuh relasi yang baik, dan kita berseru dengan segala kerendahan hati, dan itu membuktikan kita butuh kuasa-Nya. Bahkan kita merendahkan hati dan kita bergantung sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Dan yang terpenting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berseru dan andalkan kuasa Tuhan, kendalikanlah pikiran dan perasaan kita. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya rasa ini teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel, yang bagaimana umat Israel mulai congkak, umat Israel yang mulai sombong, mulai meninggalkan Tuhan, dan dia meninggalkan kehendak Tuhan, meninggalkan kuasa Tuhan. Maka melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengutuk bangsa Israel. Saya berharap ayat ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, ayat ini akan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, kita andalkan kuasa Tuhan dan kita percaya kuasa-Nya itu ya dan amin. Dan dengan kuasa Tuhan kita sanggup menembus segala kemustahilan. Dengan kuasa Tuhan kita sanggup menerobos apapun yang menjadi halangan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 12, di situ dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Mari bangunlah sikap doa kita. Biarlah doa ini menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Tetap berkobar-kobar. Dan sesuai ayat ini, apabila kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkan doa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan sudah mau mendengarkan apa yang kita doakan, maka percayalah bahwa tuntunan langkah Tuhan akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik dan kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua di dalam ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ternyata seorang Bartimius yang buta, seorang Bartimius yang miskin, yang dia seorang pengemis, orang tidak memandang dia. Bapak Ibu, dengan keterbatasan saya yakin Bartimius tidak bisa mendekat. Bahkan ketika mungkin dia dengan meraba-raba seperti orang buta pada umumnya mah bicara, mungkin orang akan menggeserkan tangannya, bahkan berusaha membalikan arah supaya dia jauh dengan Yesus. Bartimius tetap menerobos kerumunan orang dan sambil berteriak-teriak. Semakin orang melarang dia, Bartimius semakin bersuara lantang, dan itu dia nyatakan karena dia butuh Tuhan, dia butuh Yesus. Poin yang kedua di dalam ayat 48 yang kita baca tadi, yang kedua adalah mari biarlah kita memiliki pengharapan yang teguh. Memiliki pengharapan yang teguh hari-hari ini sangat penting. Mari kita tetap bertahan di dalam perjuangan kehidupan kita. Dan kita tidak terpengaruh untuk hal-hal yang buruk atau hal yang negatif. Hal-hal yang mendatangkan segala pernyataan pesimis, pernyataan yang mendatangkan kekhawatiran, pernyataan yang mendatangkan ketakutan. Di dalam nama Yesus, ketika kita memiliki pengharapan yang teguh, maka semuanya itu bisa kita kikis. Dan kita tetap katakan, Tuhan, aku tetap berpengharapan kepada Engkau. Karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, aku akan memiliki segala sesuatu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dengan berpengharapan kepada Engkau, maka kehidupanku akan dituntun untuk jauh lebih baik. Dan mari Bapak Ibu, seperti Bartimius tidak melihat tantangan kehidupan yang dia alami, kita juga harus melakukan hal yang serupa. Jangan jadikan tantangan hidup ini untuk sebagai alasan kita untuk memelaskan diri sendiri, untuk kita berkata, ya Tuhan, beginilah nasibku. Di dalam nama Yesus, kalau engkau yang sudah berkata itu, mari engkau cabut dan katakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan aku berpengharapan penuh kepada engkau, sehingga aku bisa melangkah dan aku tidak goyah karena engkau menyertai kehidupanku. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan di dalam Mazmur 33 ayat 18, demikian firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan kasih setianya. Puji Tuhan, lengkap sudah Bapak Ibu dari ayat yang kita baca tadi. Ketika telinga Tuhan akan mendengarkan ketika kita berseru kepadanya. Tetapi di kitab Mazmur dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Puji Tuhan, Tuhan tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan akan melihat segala kelemahan kita. Tuhan akan melihat bagaimana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari tetap berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak sia-sia. Bagaimana supaya pengharapan itu teguh? Ada dua syarat. Yang pertama tadi di dalam Mazmur 31 ayat yang 24 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah. Kuat berarti bertahan, tidak mudah goyah, tidak mudah roboh. Kuat berarti kokoh, dan itulah kata kuat. Saya berharap mari kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita memiliki pengharapan yang teguh, dan pengharapan itu didasari oleh kekuatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, teguh. Teguh memiliki arti kukuh dan kuat berpegang, dan teguh memiliki juga arti kesetiaan memegang apa yang sudah dialami dan percaya segala sesuatu. Teguh
tidak mudah tergoyahkan. Dan ini menjadi harapan saya. Mari Bapak Ibu, mari kita memiliki pengharapan yang teguh, yaitu apa? Kita kuat di dalam Tuhan dan kita teguh dalam melaksanakan perjalanan hidup kita. Saya rasa dengan kekuatan dan keteguhan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, karena kita memiliki pengharapan bersama dengan Dia, maka Tuhan akan sanggup melakukan segala pekerjaan yang luar biasa. Poin yang ketiga, hari ini kita juga pelajari di dalam Markus 10, ayat 51 sampai 52, demikian firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika ada satu kesempatan Yesus melihat ada seorang yang berteriak-teriak, maka itu menjadi fokusnya Tuhan, fokusnya Yesus. Bahkan dia menyuruh murid-muridnya, orang-orang di sekeliling Bartimius, untuk menuntun Bartimius. Dengan segala kerinduan dia menghampiri Yesus. Bapak Ibu, poin yang ketiga di ayat 51 sampai 52, makna rohani yang bisa kita pelajari adalah melangkah dengan iman. Puji Tuhan, melangkah dengan iman berarti kita bertindak dan berjalan karena didasari oleh firman. Bartimius mendengar suara Tuhan dan katakan, "Mari Bartimius mendekat." Dia melakukan itu. Mari saudara, mungkin saudara akan banyak mendengarkan firman, baik melalui bacaan firman setiap hari, baik mendengarkan setiap kita mendengarkan khotbah dalam ibadah, baik ibadah onsite maupun online, baik firman itu yang sudah kita hafalkan. Tetapi bukan hanya sekedar memenuhi pikiran kita, tetapi bila firman itu menjadi rema, sesuatu yang hidup, ketika kita melangkah dengan iman, saya rasa kita akan diberikan kepekaan yang luar biasa. Ketika kita mungkin melangkah dalam jalan yang salah, Tuhan pasti akan memberikan teguran, Tuhan akan memberikan tuntunan yang terbaik, dan kita bisa berkatakan, "Tuhan, tuntunlah langkah kehidupanku, supaya aku tetap jalan selaras dengan firman-Mu." Melangkah dengan iman bukan melangkah dengan nekat, Bapak Ibu sekalian. Melangkah dengan iman adalah melangkah yang didasari perjalanan hidup kita, percaya kepada Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya, dan percaya akan setiap firman-Nya, janjinya, firman-Nya, ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Dan melangkah dengan firman itu juga berarti tidak meragukan lagi akan kuasa Tuhan. Seringkali kita melihat Yesus sanggup menembus kemustahilan. Kita tahu ada banyak orang disembuhkan. Kita tahu dalam kejadian Bartimius, dia seorang yang buta, tiba-tiba bisa dicelikkan matanya. Tetapi melalui jamahan Tuhan Yesus, maka Bartimius mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melangkah dengan iman, percayalah suatu saat Tuhan akan bukakan jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan membuka jalan dengan segala sesuatu, terobosan peluang yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan dibuatnya takjub. Dan kita akan berkata, "Tuhan, aku tidak pernah memikirkan apa yang aku lakukan ini. Bahkan melihat pun tidak. Mendengar pun aku belum pernah mendengar. Tetapi Engkau menyediakan bagiku." Bapak Ibu, hidup melangkah dengan iman, itu artinya ketika kita percaya sepenuhnya, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup melangkah dengan iman adalah melangkah bersama dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita percaya sepenuhnya, melangkah dengan iman, itu hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-4, demikian firman Tuhan. "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Yang mengalahkan dunia bukan harta Bapak Ibu dan saya. Yang mengalahkan dunia bukan kepandaian kita. Yang menaklukkan dunia bukan pekerjaan kita, apapun yang kita miliki. Tetapi kita seiring dengan firman Tuhan, yang mengalahkan dunia adalah iman. Artinya, kalau kita melekat dengan Tuhan dan memang kita lahir daripada Allah, maka dengan iman kita katakan, "Aku bisa melangkah dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan aku melangkah tidak goyah lagi. Aku melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupanku." Bapak Ibu sekalian, sampai dalam posisi apa sekarang hari-hari ini kita semua?
Hanya Bapak Ibu yang tahu keadaan kehidupan kita masing-masing. Tetapi seiring dengan firman Tuhan, mari kita belajar kepada seorang pribadi Bartimius bagaimana dia tetap melangkah tanpa goyah. Dan hasilnya dia memiliki kemenangan yang luar biasa. Dan ternyata ada satu kalimat yang saya ingin bacakan sebagai ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ternyata target Bartimius untuk melihat pribadi Yesus dan dia menyerahkan hidupnya untuk menyertai dimanapun Yesus berada. Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa ketika kita bisa melangkah tanpa goyah, ada bagian juga yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Mari kita tetap ikut serta di dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan kehidupan kita ini bisa menjadi berkat. Bartimius menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Mari jadikan kehidupan kita menjadi bukti kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Biarkan kehidupan kita ini menjadi bukti bahwa kita bisa melangkah tanpa goyah. Karena apa? Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan hari ini. Dan doa saya seiring dengan firman Tuhan ini, mari bangkitkan semangat kehidupanmu. Mari kita tetap andalkan kuasa Tuhan. Dan mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan marilah hidup di dalam iman. Karena situlah menjadi syarat kita bisa melangkah tanpa goyah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bila menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bila kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan dan bagian kami hanya berpengharapan penuh kepada Engkau dan beriman kepadamu. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Seperti Engkau melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan Bartimius. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari Engkau layakan kami, dan kami akan melakukan perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus.
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam acara Perjamuan Kudus. Kita angkat roti di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian percaya bahwa roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian percaya bahwa anggur yang kita akan minum ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Ketika kami sudah menyelesaikan ibadah, bahkan kami memperingati perjamuan kudus, bila hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami, dan dengan iman kami katakan, kami melangkah untuk tidak goyah, karena Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lanjutkan terus kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami dapat melangkah dengan iman, dan kami bisa memenangkan di dalam pertempuran kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, sekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Kepada seluruh pelayan GB Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Ade Abraham, pada Kamis 7 Oktober pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memperhadapkan wajahnya kepada kita pada hari ini dan memberi kita kasih karunia. Diberkati waktu kita masuk, diberkati waktu kita keluar, diberkati anak kita, suami kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.